Ya, makasih atas presentasinya tadi. Tertulis laki-laki 50 tahun ya. Dan setelah lari pagi ada nyeri dada kiri ya. Meskipun nanti kita akan menganalisis kasus ini sesuai tujuan pembelajaran yang sudah ada kan. Nanti di semester berikutnya baru ada farmakologi lebih ke urusan penunjang gitu ya. Cuman ini yang menarik karena supaya tidak terlewat juga gitu kan, fokus di jantung ya. Kalau anatomi selain tadi dari kuliah kan sudah ada penjelasan ya, perjalanan dari darah yang selalu ditanya ya kalau ujian ya, perjalanan darah yang sehingga menimbulkan suara lubdub ya. Nanti perjalanan itulah yang bisa dijelaskan gitu kan. Kalau histologi ya tadi tunica intima, media, adventitia gitu kan. Kalau fisiologi juga sering yang rumus CO sama dengan HR dikali SV ya. Heart rate dikali stroke volume gitu. Itu kan curah jantung atau cardiac output ya. Makanya sering jantung itu kok kalau di spektroskop yang nanti CSR bunyinya lubdub karena memang arus turbulensinya keras ya. Itu sering terlewat juga ya. Katupnya tipis tapi saat menutup kok menimbulkan suara gitu kan. Kalau kelistrikan jantung EKG ya, nanti kan ada PKRST ya. Itu nanti permasalahan istilah-istilah SA node, AV node, His-Purkinje. Bisa muncul ST elevasi, ST depresi ataupun T inversion. Kalau di rumah sakit biasanya langsung baca dari kertas EKG ya. Cuman kan perlu sekarang nanti dibaca ya fisika kedokteran ya. Kok listrik ditaruh di sadapan-sadapannya di dalam tubuh ya bisa menimbulkan gambaran-gambaran gitu kan. Pembuluh darah itu arteri, vena, kapiler atau yang pembuluh darah kecil ada juga ya, arteriol ya. Kalau di slide fisiologi saya pernah lihat karena ini juga dari Dokter Busra yang pakar fisiologi ya. Saya juga merujuknya seperti itu. Ya misalnya namanya jantung kan dup-dup ya. Ya kalau pertama kan katop mitral dan tricuspid menutup kan. Yang kedua baru katop aorta dan pulmonal gitu ya. Jadi aliran darah kok bisa seperti itu gitu kan. Pressure-nya tinggi, getaran vibrasinya, tapi juga ada ya akhirnya ada seperti bass juga ya bunyi jantung tuh ya. Karena ada high frequency and low frequency gitu kan. Kalau yang abnormal, tau nggak suara jantung abnormal apa sih? Yang udah baca belum? Yang murmur, gelop gitu ya. Itu kalau suaranya rumbling ya karena biasanya ada kelainan sinapsis katupnya terlalu tebal atau ada kebocoran ya. Akhirnya diperiksa stetoskop kok ada suara tidak normal gitu kan. Jadi mitral tricuspid terbuka, aorta pulmonar tertutup. Ya. Dan saat mulai ventricle kontraksi itulah bunyi duk tadi pertama ya. Jadi ada kontraksi. Saat fase ejeksi darah keluar dari jantung, aorta pulmonar terbuka, baru itu bunyi selanjutnya. Jadi tekanan ventrikel makin tinggi. Sistol diastol ya istilahnya ya. Nanti yang namanya jantung juga akhirnya ada masalah ion-ion ya. Kalium, kalsium, natrium gitu kan. Ion-ion esensial untuk jantung.
Tadi soalnya sempat juga di tujuan pembelajaran dibahas sel tadi ya. Karena memang seringkali jantung kan dianggapnya pusat ya. Kalau periksa pasien sudah meninggal, dinyatakannya jantungnya sudah tidak terdetak kan gitu kan. Berarti ya sel-selnya sudah tidak berfungsi ya. Terus jantung juga sebagai pompa ya. Cuman darah ini udah dapat kuliahnya ya. Kenapa sih darah bisa kembali lagi ke atas gitu kan? Kenapa tuh? Ya ada gradien tekanan, elastisitas pembuluh nanti dicari ya. Pompa otot, pompa nafas dan regulasi endotel gitu kan. Itu mengapa kok pusatnya kan di atas, tapi kan bawah kok dari telapak kaki kok bisa naik kembali kan gitu. Endotel itu rupanya juga berperan juga ya. Operatornya istilahnya ya. Nanti kalau soalnya obat itu kan juga apa sih sudah belajar obat jantung belum? Nanti ya. Ada istilah kronotropik, dromotropik gitu kan. Apa sih? Kita nggak kronotropik apa tuh? Jadi jantung naik ya. Kalau itu yang positif ya. Tapi kalau dromotropik itu masalah. Kalau tadi kan denyutnya, kalau dromo itu kecepatannya gitu ya. Makanya obat-obat jantung kan nanti silakan dicari ya, obat seperti beta blocker gitu ya. Cuman ini modulnya ya fokus dulu dalam kardiovaskular, nanti bisa kita kaitkan dengan paru-paru ya. Kan sirkulasinya kan berkaitan gitu kan. Ini juga sering ditanya di rumah sakit ya cara membaca EKG gitu kan. Ini juga soalnya ada seminarnya sendiri ya. Nanti silakan dibaca ya. Heart rate-nya 60 sampai 100, irama sinus PQRS. QRS sempit, SC datar, T normal. PR itu 0,12 sampai 0,2 ya. Nanti kan ada apa sih gambaran EKG yang normal gitu ya. Dan buku pun juga ada tersendiri ya, makanya ada kalau kita lihat di toko buku ya, buku khusus EKG gitu kan. Nanti agar kita kedepannya tentunya memahami dari sisi penyakit ya. Sering orang kalau ke ICU dikatakan angina atau nyeri dada gitu kan. Itu nanti yang manfaat ya biokimia jantung tadi kan. Dorongan oksigen ATP turun, pompa ion gagal, sel mati atau nekrosis ya. Juga lab ya. Ada kalau di laboratorium troponin atau CKMB, itulah enzim jantung kan. Dipakai untuk diagnosis klinis karena adalah marker jantung gitu ya. Kalau metabolisme lemak tadi sudah disebut dalam panah-panah ya, ada LDL ya, bisa terbentuk plak gitu. Plak bisa pecah terbentuk trombus ya. Yang tadi lemak jahat lemak baik kan. Sampai nanti kepada ada dietnya, diet kan harus mengurangi lemak jenuh ya. Orang sakit jantung harus makannya diatur ya. Statin menurunkan kolesterol gitu. Makanya ada obat-obat namanya statin, simvastatin gitu kan. Kalau sel tadi ya pompa ion NAK ya. Maupun dari anatomi sel itu sendiri, mitokondria, retikulum, endoplasma, ribosom melepas sisa protein menurun ya. Itu mengiringi ya istilah tadi orang sakit jantung lah istilahnya. Kalau apoptosis apa kemarin istilahnya? Terprogram ya apoptosis.
Jadi jeja sel itu dimulai dari gangguan energi atau ATP berlanjut ke kerusakan membran dan organel. Jika ringan, sel masih bisa pulih. Tapi jika berat akan berujung pada kematian sel dan terjadinya nekrosis atau apoptosis tadi. Nanti insya Allah di semester berikutnya ya dikaitkan dengan farmakologis tadi ya. Dan penunjang yang selain EKG ada, soalnya ada lagi ekokardiografi nanti ya. Baik ya, makasih atas perhatiannya. Nanti kalau peta konsep di buat di folio. folio ya.